Jadi di minggu ini kita ketemu lagi di mata kuliah termodinamika. Kemudian apa saja yang akan diceritakan ya, atau didiskusikan di pertemuan minggu ini. Di bagian minggu ini kita akan mengenal memahami atau mengenal mengenai aliran kompresibel. Kenapa hal itu perlu dipelajari? Karena pada saat Anda ingin melakukan suatu analisa yang berhubungan dengan termodinamika, nah di sini di aliran yang sifat fluidanya itu adalah kompresibel, itu ketika ada objek yang melakukan pergerakan atau bergerak dengan kecepatan yang cukup tinggi sehingga menimbulkan suatu friction atau gesekan antara fluida dengan objek tersebut yang di bagian akhirnya akan menyebabkan atau mengeluarkan proses pengeluaran energi. Yang dimaksud di sini adalah energi termalnya atau nilai kalor yang dikeluarkan akibat dari pergesekan antara fluida dengan objek tersebut. Untuk tampilannya sudah keluar ya di layar. Sudah, Pak. Ya. Jadi di aliran kompresibel ini umumnya meliputi berbagai macam kondisi atau keadaan, seperti misalkan sebagai contoh ada yang dimaksud dengan kompresibel itu adalah fluidanya ya, karena fluidanya itu dikategorikan sebagai fluida gas atau fluida udara atau fluida gas yang bisa kompresi atau bisa dimampatkan. Lalu kondisi aliran tersebut bisa dimanipulasi dengan kata lain atau dengan bahasa lainnya dengan cara melakukan atau membuat modifikasi dari tempat saluran yang bisa dimodif berupa bentuk nozzle atau berbentuk diffuser. Kemudian di bidang yang lain juga bisa dikembangkan untuk hal yang berhubungan dengan aerodinamika. Nanti di slide berikutnya ada sedikit membahas mengenai hal-hal tersebut. Ya, sebelum masuk ke slide berikutnya, ini adalah mengenai tinjauan ya, mengingatkan kembali kalau di yang sebelumnya itu sudah
memahami atau sudah mengenal apa yang dimaksud dengan sistem, karena ketika ingin melakukan suatu analisa atau suatu pengujian yang berhubungan dengan termodinamika, kita harus terlebih dahulu mendefinisikan bagian mana yang disebut dengan sistem, kemudian bagian mana yang disebut dengan lingkungan. Jadi di sini dikelompokkan atau dibagi menjadi dua. Ada yang namanya sistem terbuka, kemudian ada namanya yang sistem tertutup. Jadi ada sistem terbuka, kemudian sistem tertutup. Lalu apa yang dimaksud dengan sistem terbuka? Jadi sistem terbuka itu fluida udara atau fluida gas yang mengalir. Di sini ada misalkan dicontohkan adalah fluida gas ya, fluida gas yang mengalir tersebut mengalir dari sumber source-nya, kemudian mengalir berjalan atau berpindah dari sumber ke tempat yang lain secara kontinu, dan dia tidak kembali lagi ke sistem awalnya atau sumbernya. Lalu bedanya dengan sistem tertutup, dia sistem sirkulasinya itu atau sistem proses pengaliran fluida kerja tersebut akan mengalami proses yang bersirkulasi. Jadi fluida tersebut tidak berpindah ke lingkungan maupun juga dari lingkungan tidak ada yang masuk fluida kerjanya masuk ke dalam sistem. Itu yang secara sederhananya yang membedakan antara sistem terbuka dengan sistem tertutup. Lalu sistem didefinisikan sebagai sesuatu yang akan dipelajari. Jadi ketika ingin memahami atau mempelajari suatu objek ya, sebagai bagian yang akan dianalisa, maka sistem adalah hal yang ditentukan di bagian mana yang didefinisikan atau dikondisikan sebagai sistem yang akan dipelajari atau akan diamati serta dilakukan analisis untuk memberikan penjelasan atau kesimpulan apa yang diperoleh dari sistem yang diamati tersebut. Kemudian daerah yang di bagian luar, bagian yang tidak masuk ke dalam sistem, diartikan sebagai lingkungan atau surrounding. Jadi di sini ada dua bagian, ada yang disebut dengan sistem, kemudian ada yang disebut dengan lingkungan. Sedangkan hal-hal yang membatasi antara sistem, jadi antara sistem dan lingkungan itu bisa dikasih batas ya, dikasih batas. Nah, yang membatasinya itu bisa saja berupa objek atau material yang berbentuk dinding, wall atau dinding yang wujudnya itu berbentuk padat ya, berbentuk padatan atau berbentuk solid, itu bisa diartikan sebagai batas antara sistem dan lingkungan, disebut batas sistem. Jadi yang membatasi antara sistem tersebut adalah dari wall tersebut. Ya, yang tadi ini adalah sistem. Jadi sistem itu secara umum atau secara sederhananya dibagi menjadi dua, ada sistem tertutup dan sistem terbuka. Di sini sistem tertutup atau biasa dikenal dengan kontrol massa. Jadi pada saat sistem tersebut dirancang atau didesain pada kondisi sistem tertutup, berarti bagaimana caranya mengontrol massa tersebut supaya tidak berpindah ya, tidak berpindah ke lingkungan, begitu juga dari lingkungan tidak ada massa yang masuk ke dalam sistem. Yang terdiri dari jumlah massa dan tidak ada massa yang melewati batas sistem tersebut. Jadi di sistem tertutup ini massa tidak mengalami perubahan atau tidak mengalami
berpindah dari sistem ke lingkungan maupun dari lingkungan ada massa yang masuk ke tidak ada massa yang masuk ke sistem tersebut. Di bagian berikutnya masalah mengenai sistem ini nanti melibatkan hukum atau teori konservasi massa atau hukum kekekalan massa yang umumnya dikenal dengan istilah Lomonosov-Lavoisier adalah hukum yang menyatakan massa dari suatu sistem tertutup, massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Jadi massa yang dikerjakan atau massa yang bekerja, mass flow rate atau massa fluida yang berpindah itu sama antara massa yang masuk dengan massa yang keluar di dalam sistem tersebut. Jadi massa tersebut berpindah di dalam sistem tersebut. Ya, sederhananya seperti ini adalah teori sederhananya hukum konservasi massa. Massa masuk sama dengan massa keluar M1 sama dengan M2, artinya massa yang masuk sama dengan massa yang keluar. Jadi kalau misalkan mass flow-nya itu misalkan 1000 kilogram per second. Jadi dalam waktu 1 detik massa fluida yang mengalir itu ada 1000 kilogram. Berarti yang keluar juga sebesar sama 1000 kilogram per second. Jadi tidak ada massanya di dalam proses tersebut yang tersimpan atau terbuang. Jadi massa yang masuk akan sama dengan massa yang keluar. Jadi sederhananya seperti itu teorinya. Lalu selanjutnya adalah jadi ini adalah ilustrasinya, ilustrasi dari sistem tertutup tadi ya. Jadi di sini dikatakan tertutup ya karena di bagian sini dikondisikan sisi kiri dengan sisi kanan bawah itu ditutup oleh suatu wall atau dinding. Kemudian tidak ada perpindahan atau massa yang keluar. Jadi kalau di dalamnya ini adalah fluida kerjanya adalah berupa gas dengan massanya itu 2 kg. Jadi massa dari gas tersebut adalah 2 kg. Kemudian ketika ditambahkan temperatur atau dinaikkan suatu temperaturnya atau suhunya sehingga mengalami perubahan volume. Jadi volumenya berubah. Jadi yang awalnya volumenya 1 meter kubik kemudian berubah menjadi 3 meter kubik. Tetapi massanya tetap sama. Jadi massanya tetap sama. 2 kg, di sini juga 2 kg. Yang berubah adalah volumenya. Artinya massanya tidak mengalami perpindahan ya ke lingkungan, dan begitu juga yang di sini massanya tidak ada yang keluar karena terisolasi. Nah, inilah yang dimaksud dengan sistem tertutup. Jadi di sistem tersebut tidak ada massa yang berpindah-pindah dari sistem ke lingkungan maupun dari lingkungan yang masuk ke dalam sistem tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah kontrol volume atau biasa disebut dengan open system. Itu daerah yang dipilih untuk dipelajari massa masuk dengan massa keluar. Nah, karena dia kalau yang tadi sistem tertutup, ini adalah volume control atau bahasa Inggris control volume atau volume control, volume control. Itu diartikan di sini volume yang biasa disebut dengan sistem terbuka. Nah, jadi
ketika sistem tersebut dialiri atau mengalir suatu fluida kerja, maka bisa dirancang atau didesain dengan model tertentu. Ada yang membentuk dengan membentuk nozzle, kemudian ada juga yang membentuk ke diffuser, kemudian misalkan yang digunakan adalah fluida kerjanya pada sistem tersebut. Ini hanya sebagai contoh ya, karena untuk fluida kerja itu bisa saja nanti bisa menggunakan fluida gas atau fluida udara, atau juga bisa menggunakan fluida water atau fluida cair. Nah, di sini nozzle itu kalau digambarkan atau ditampilkan di bagian ini adalah karakteristik atau bentuk dari nozzle tersebut. Jadi nozzle dikatakan nozzle karena bentuknya seperti ini. Tapi kalau kebalikannya berarti misalkan yang dimaksud dengan nozzle ketika saluran masuk, ini adalah saluran masuk, yang di bagian sini adalah saluran masuk, kemudian saluran keluar mengalami perbedaan. Saluran masuk diameternya lebih besar, kemudian saluran keluar diameternya lebih kecil. Ini yang dimaksud dengan nozzle. Lalu diffuser itu adalah kebalikannya. Berarti kalau kebalikannya ya misalnya dibalik, ya ini ditarik garis atau di mirror ya gambarnya. Ini ditarik sini ke atas dan ini tarik ke atas. Nah, ini berubah menjadi diffuser. Jadi kalau diffuser saluran masuknya kecil, jadi diameter masuknya adalah kecil, kemudian untuk diameter keluarnya lebih besar, itu adalah diffuser. Lalu kenapa hal ini perlu dilakukan? Jadi ada bagian-bagian tertentu, ada konsep tertentu. Satu sistem tersebut dirancang untuk saluran fluidanya, untuk saluran masuk dari fluidanya dirancang dengan berbentuk nozzle. Kemudian ada bagian yang lain dirancang dengan bentuk diffuser. Untuk bentuk nozzle di bagian ini, untuk bentuk nozzle ditujukan adalah pada bagian keluar ya, di bagian keluar ini mampu memberikan nilai kecepatan atau velocity atau kecepatan lebih besar jika dibandingkan dengan kecepatan fluida yang masuk di bagian saluran masuk. Jadi ketika saluran masuknya itu adalah misalkan ya, ini hanya sebagai contoh, misalkan kecepatan masuknya itu 5 meter per second. Jadi 5 meter per detik atau 5 meter per second di saluran masuk. Lalu di saluran keluar itu nilainya akan lebih besar dari angka 5. Jadi lebih besar dari angka 5. Jadi kalau misalnya lebih besar dari angka 5 bisa menghasilkan nilai kecepatan 6 meter per second, bisa menghasilkan 7 meter per second, bisa menghasilkan 8 meter per second ya. Tergantung dari fluida yang dipergunakan tersebut. Jadi pada dasarnya itu atau intinya adalah kecepatan fluidanya memiliki nilai kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecepatan fluida yang masuk. Jadi kalau masuknya 5, berarti kecepatan di sini harus atau akan menghasilkan nilai lebih dari 5. Jadi lebih dari 5 ya angkanya bisa 5,5, bisa 6, bisa 7, bisa 8, 9 dan seterusnya. Kemudian kebalikannya, kalau yang tadi ini adalah nozzle, lalu diffuser. Kalau diffuser itu adalah kebalikannya. Kalau misalnya kecepatan masuknya, kalau ini digambarkan di mirror ya. Nah, ini ditarik lagi kebalikannya. Berarti kalau ini masuknya adalah 5 meter per second masuk ke diffuser ya, 5 meter per second, maka yang akan keluar di saluran diffuser tersebut nilainya kurang dari 5. Jadi
Kalau misalnya maksudnya 5, ya bilangan yang kurang dari 5 ya bisa nilainya adalah 4,5 atau 4,8 atau 3 meter per second atau 2 meter per second. Jadi hal inilah yang memberikan karakteristik berbeda dari bentuk yang saluran yang di instalasi yang berbentuk nozzle dengan saluran yang dipasangkan yang berbentuk diffuser. Lalu aplikasinya ya banyak ya untuk nozzle, ya banyak sekali digunakan. Ya salah satunya ada yang untuk water heater, kemudian untuk air pemanas atau untuk penyiraman bunga atau spray atau water jet air itu menggunakan bentuk nozzle. Jadi kalau misalnya pernah mengamati atau melihat dari tempat pencucian mobil atau mobil untuk mencuci mobil ya, atau mobil cuci mobil. Nah, bagaimana air tersebut disemprotkan atau disiramkan ke mobil atau motor dengan jarak dengan jarak berapa meter, misalnya 3 meter atau 4 meter. Nah, di bagian saluran keluar dari pipa atau selang tersebut dipasang yang namanya nozzle. Ya, tujuannya adalah bisa menghasilkan lonjakan atau loncatan fluida yang akan keluar di lubang saluran tersebut. Makanya didesainlah saluran tersebut selalu berbentuk nozzle. Jadi tidak ada yang berbentuknya diffuser. Ya, lalu di bagian lain ini adalah aplikasi di fluid mekanik tapi berhubungan dengan termodinamika, karena untuk bidang ini melibatkan nilai fluidanya adalah fluida udara atau fluida gas, yang pada bagian tertentu ada objek yang memiliki atau bergerak dengan kecepatan cukup tinggi atau sangat tinggi atau hampir mendekati kecepatan suara. Jadi, nah, karena dia memiliki kecepatan yang tinggi atau memiliki daya pindah atau objek yang cukup cepat, sehingga menimbulkan gesekan. Jadi bisa dibayangkan ya, analogi sederhananya misalkan menggosokkan tangan kiri dengan tangan kanan dengan pelan ya. Itu bisa dibayangkan, gosokkan tangan kiri dengan tangan kanan. Di telapak tangan itu akan terasa lebih hangat atau lebih panas ya. Nah, ini juga terjadi dengan objek yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan suara. Jadi ketika objek tersebut bergerak dengan kecepatan yang cukup tinggi, sehingga menghasilkan atau menimbulkan atau mengeluarkan atau menghasilkan panas di sekeliling dinding pesawat tersebut atau di sekeliling objek yang bergerak tersebut. Lalu di bagian ini adalah kondisi mengklasifikasikan atau mengelompokkan objek yang bergerak tersebut, diartikan sebagai bilangan Mach number ya. Mach number itu merupakan perbandingan antara objek speed. Objek speed itu artinya kecepatan objek yang bergerak dibandingkan dengan kecepatan suara. Jadi misalkan objek speed-nya itu adalah objek yang bergerak itu adalah pesawat ya, pesawat terbang atau peluru tembak ya, untuk atau rudal atau semacam rudal ya, atau semacam peluru kendali. Nah, objek yang bergerak tersebut dibandingkan dengan speed of sound atau kecepatan suara. Jadi berapa nilai kecepatan suara, lalu perbandingan tersebut menghasilkan atau dinilai atau dikeluarkan sebagai bilangan Mach number. Jika nilai Mach number-nya
di sini ada keterangan jika nilai Mach number-nya kurang dari 1. Ini ada tandanya ya, kurang ya. Di sini ada tanda kurang. Kurang dari 1, Mach number-nya kurang dari 1 itu artinya 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 0,4 dan seterusnya. Itu adalah bilangan Mach number yang kurang dari 1. Diartikan sebagai kecepatan yang subsonik, jadi kecepatan subsonik. Kemudian jika nilai Mach number-nya sama dengan 1, berarti antara kecepatan suara dengan kecepatan objek yang bergerak atau pesawat yang bergerak tersebut sama dengan kecepatan suara. Maka nilai Mach number-nya adalah 1. Nah, ini disebut dengan kecepatan transsonik. Lalu jika nilai Mach number-nya lebih dari 1, berarti lebih dari 1 itu 1,1, 1,2 atau 1,001 itu sudah di atas 1 ya. Dia masuk ke dalam kecepatan supersonik, lalu di atasnya lagi lebih dari 5, berarti cukup sangat cepat lagi, sangat cepat sekali. Jadi kecepatannya itu 5 kali melebihi kecepatan suara. Jadi bisa dibayangkan, Anda bisa membayangkan kalau misalnya Anda bicara dengan orang atau dengan siapa, kan misalnya jarak 1 meter ya, ketika bicara kan bisa terdengar suara yang terdengar, suara pembicara dengan suara yang mendengar dengan dalam hitungan detiknya. Ini bisa dibayangkan 5 kali kecepatan suara. Nah, dia masuk 5 kali kecepatan suara, lebih dari itu 5 kali kecepatan suara berarti masuk ke dalam kondisi hipersonik. Di bagian-bagian ini yang jika sudah masuk ke sini, ini jelas menghasilkan atau mengeluarkan atau menimbulkan friksi yang tinggi antara fluida atau bagian dinding dengan lingkungannya, sehingga mengeluarkan thermal akibat pergesekan tersebut. Jadi hal inilah yang menjadikan bidang termodinamika masuk ke dalam bagian tersebut. Lalu ini adalah yang tadi penjelasan mengenai angka Mach atau Mach number. Jadi di bagian tersebut